Iya, masuk. Oh, jadi kalian yang mau interview magang di sini ya? Iya Pak, benar kita yang mau interview magang hari ini di perusahaan Bapak PT Inovasi Bersama. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya Medan. Oke, kita langsung saja mulai interviewnya. Untuk Cindy Cecilia, coba kamu jelaskan apa itu PPh 25 dan contohnya. Jadi begini Pak, untuk PPh pasal 25 ini adalah angsuran pajak penghasilan atau PPh yang dibayarkan secara bulanan selama tahun pajak berjalan. Nah, sistem angsuran ini itu dirancang untuk membantu wajib pajak atau WP dalam mengurangi beban pembayaran pajak di akhir tahun dengan membaginya menjadi cicilan kecil setiap bulannya. Besarnya angsuran ini juga dapat dihitung berdasarkan pajak terhutang pada tahun sebelumnya yang sudah tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Dengan kata lain, PPh 25 ini juga mencerminkan perkiraan kewajiban pajak Bapak atau perusahaan Bapak untuk tahun berjalan. Nah, contohnya itu seperti jika pada tahun sebelumnya perusahaan Bapak memiliki pajak terhutang sebesar 240 juta, maka angsuran bulanan perusahaan Bapak untuk tahun berjalannya itu sebesar 20 juta per bulan. Oke Cindy, jawabannya sudah bagus. Nah, sekarang untuk Machiko Brian, coba kamu jelaskan apa itu PPh 29 dan contohnya. Oke, baik Pak. Jadi untuk pengertian pasal PPh 29 ini adalah pajak yang dipotong atau penghasilan dari modal, jasa atau hadiah dipotong saat pembayaran dilakukan oleh badan pemerintah atau swasta. Itu bukannya pengertian dari pasal PPh 23 ya? Oh iya, maaf Pak, saya lupa. Jadi untuk PPh pasal 29 itu pajak penghasilan yang harus dilunasi jika terjadi kekurangan bayar pada akhir tahun pajak. Kekurangan bayar ini muncul ketika jumlah pajak terutang lebih besar dibandingkan total angsuran atau kredit pajak yang telah dibayarkan sepanjang tahun. PPh 29 ini biasanya dihitung setelah wajib pajak menyelesaikan laporan SPT tahunannya. Jika terdapat selisih antara pajak terutang dan pembayaran sebelumnya, selisih tersebut harus dilunasi sebagai PPh 29. Sebagai contoh, mungkin jika total pajak terutang Bapak untuk 1 tahun itu sebesar 300 juta, sementara total angsuran Bapak atau PPh 25 Bapak dan kredit pajak lainnya itu berjumlah hanya 260 juta. Maka kekurangan 40 juta inilah yang disebut sebagai PPh 29. Kira-kira begitu Pak untuk penjelasannya. Oke, mungkin itu saja untuk wawancaranya. Jadi hasil dari kalian akan kami infokan melalui email ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. By the way, kamu udah dapat email hasil interview kemarin belum ya? Oh, belum nih, aku cek dulu ya. Oke. Wah, aku lolos nih, kamunya gimana? Wah, bentar ya, aku cek dulu. Wah, aku juga lulus nih. Wah, selamat ya. Oke, selamat juga. You got me jumping like. Yes, kita kan tahun 2023 dapat laba kena pajak yaitu sekitar 480 juta. Nah, jadi tahun 2024 kita sudah memulai angsuran PPh 25-nya yaitu sekitar 8 jutaan per bulan gitulah. Tapi pas aku tutup buku, ternyata pajak terutang perusahaan kita tersisa 110 juta. Jadi gimana nih kira-kira? Wah, berarti kita bayar angsuran dulu tuh, kayak membayar cicilan Netflix. Kan setiap bulannya 8 juta. Terus di akhir tahun kita bayar sisanya. Iya nih, jadi aku coba hitung total angsuran PPh 25 kita dalam setahun ya. Berarti 8 juta dikali 12 bulan itu 96 juta dong.
Yes, berarti kita udah bayar 96 juta selama tahun 2024. Nah, sekarang kita hitung PPh 29 alias pajak kurang bayar, di mana pajak terutang dikurang total angsuran. Berarti 110 juta dikurangi 96 juta itu kira-kira 14 juta. Tapi sisanya masih harus kita bayar tahunan. Oh iya, kita juga jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Karena kalau telat, kita bisa kena denda 1 juta dan bunga 2% per bulannya. Jadi kita harus tepat waktu untuk melapor SPT tahunan ya guys. Pak Ciko, tolong jelasin dong buat isi laporan SPT tahunan perusahaan kita yang benar. Oke, sebentar ya, aku tulis dulu ya. A few moments later. Nah, itu gampang kok. Di laporan, kamu tinggal isi data perusahaan kita, tahun pajak kita, laba kena pajak kita kemarin 480 juta, lalu angsuran yang sudah kita bayar, dan terakhir pajak kurang bayar kita 14 juta. Begitu kira-kira. Begitu ya? Iya, sangat gampang kan? Ya. Nah, itu cakap. Jadi saat laporan kita bisa jelas dan tertata. Betul. Guys, jadi ini aku buat grafik alur pembayaran pajak kita nih. Nah, ini ada tertulis PPh 25 di mana bulanannya itu 8 juta, jadi total setahun itu 96 juta. Nah, berarti untuk sisanya itu akan masuk ke PPh 29 dengan total 14 juta dan itu akan dibayarkan pada saat kita tutup buku, begitu. Jadi kalau selain kita telat bayar, kita juga kena denda dan setting bisnis kita juga nggak baik. Jadi kita harus disiplin untuk membayar pajaknya. Setuju. Gak mau dong masalah pajak dibikin pusing di akhir tahun. Betul. Guys, jadi kemarin aku ada baca artikel di internet nih. Katanya bayar angsuran PPh 25 bisa bantu kelola keuangan bisnis jadi lebih rapi. Jadi gak ada kejutan harus bayar pajak gede di akhir tahun. Yes, plus kalau semisal laporan keuangan kita benar, maka hitungan pajak kita ke depannya juga akan lebih pas. Tuh. Nah, kunci semuanya yang harus disiplin, tepat waktu, dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi guys, ngurus pajak PT sendiri itu sebenarnya gak susah kok. Yang penting paham angsuran PPh 25 dan 29-nya. Disiplin bayar dan lapor SPT nih. Pokoknya jangan ditunda-tunda. Pajak ini kan juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bingung, tanyakan aku aja biar nggak salah langkah. Oke. Nah, jadi PPh 25 itu adalah pajak yang kita bayarkan secara rutin setiap bulannya. PPh 29 itu pelengkap akhir tahun. Bayar kedua tepat waktu agar kewajiban kita lunas dan pembangunan kita tetap tuntas.